Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. persaudaraan buat dulu semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 5 Januari 2026. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya ada Mas Nano, ada Mas Edi bisa ngumpul ngopi bareng di Jambi. Ini kebetulan di kantor UMKM Jambi karena PSHT cabang Jambi sudah mempunyai kantor UMKM sendiri, luar biasa Jambi. Nah, ini tidak panjang lebar, kita ini malam ini mau ngobrol tipis bersama beliaunya Kang Mas Nano. Kang Dalu Kang Mas. Lalu Mas. Nah, Kang Mas Nano itu kalau di PSHT di Pemusan Ketua Bidang Pencaksilat Prestasi pusat. Kalau di PBIPSI sebagai Binpres. Betul Mas, Binpres. Bidang prestasi. Bidang prestasi. PBIPSI. Kalau yang ini Mas di SEA Games Thailand? Saya asisten manajer Timnas Indonesia. Asisten manajer Timnas Indonesia. Alhamdulillah. Nah, tidak lupa beliaunya ada Kang Mas Edi Susanto. Santoso. Oh, Santoso. Kang Mas Edi Santoso, mohon maaf. Nah, saya adalah sebagai kebetulan di pemberdayaan anggota. pemberdayaan anggota di pusat ya? Pusat. Ya. Pusat, siap. Kalau di Kalau Provinsi Jambi? di Provinsi Jambi, bendahara 1. Wah, duit tok ini. Itu provinsi di bendahara 1. Bendahara. Kalau cabang? Kalau cabang DPC, ketua DPC. Ketua DPC. Ya. Alhamdulillah jabatannya wakil gajinya. Oke, Kang Mas Edi, ini Siap. kebetulan ini yang sangat sulit sekali ini jarang-jarang Menghadirkan beliau ya. betul. Ini ya butuh waktu khusus, tahu sendiri ritmenya luar negeri terus karena Benar. selaku bidang investasi macam Thailand Bangkok Iya. terus Singapura, nah Dubai yang main-main lama di Dubai itu. Iya. Nah, Mas Edi, Siap. monggo kita kita rujak Mas Nano. Siap. Mungkin Tapi rujaknya yang enak Mas. siap. Kita hanya produktif dan prestasi saja. Siap. Siap. Kita harus bermanfaat. Siap. Itu siap. Monggo, mungkin ada pertanyaan atau apa untuk Kang Mas Nano, Mas Ya. Edi ya. Sebelumnya terima kasih kehadiran Mas Nano sudah hadir di kantor UMKM PSHT Anggota Jambi, dan Mas Tio yang sangat luar biasa. Mas Tio sebagai humas di pusat, beliau sangat antusias sekali untuk membuat program-program seperti ini yang ya mudah-mudahan bisa bagus Mas ke depan Mas. Amin. Bisa menular dengan baik. Nularnya itu baik gitu. Ya. Kebetulan sulit sekali, memang benar kita sulit sekali menghadirkan Mas Nano di Jambi. Di Jakarta aja sulit kita mau menemui beliau. Dan alhamdulillah beliau mau meluangkan waktunya untuk beberapa hal yang mau kita tanyakan ke beliau untuk prestasi. Kebetulan beliau kan di Binpres ya Mas. Iya. Ini Mas Nano mengenai Binpres, apa yang akan dilakukan ya ke depan untuk pengembangannya, gitu Mas. Baik, terima kasih. Ini saya kayak merasa orang terhormat gitu, seolah-olah sulit, padahal enggak juga, biasa saja gitu kan. Ya karena saya ditugasi. Oke, saya terima kasih dikasih kesempatan untuk menyampaikan ini. Apa yang saya sampaikan ini menjadi program khusus di tahun 2026. Jadi resolusi 26 itu kira-kira pengurus pusat ada salah satu bagian bidang prestasi yang perlu kita sampaikan kepada seluruh cabang, provinsi, sehingga ini nanti ada beberapa kegiatan pokok ini mudah-mudahan dengan media ini bisa tersampaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak nih, Humas sudah mengundang saya melalui UMKM Jambi ini, pemberdayaan anggotanya, kita bisa sharing menyampaikan informasi-informasi yang barangkali biar segera siap-siap, karena ada beberapa kegiatan ini sudah depan mata harus berjalan. Kegiatan pertama yang tentang bagaimana kita mensikapi PON 2028 di NTT, di NTP itu kan seolah memang harus tahun 2028, tapi pelaksanaan itu seleksi itu hanya tanggal 2026 saja.
Oh. Nanti kalau 2026 kita nggak ikut seleksi Porda Kejurda, ya tidak akan bisa ikut PON kan gitu. Jadi 2027 itu udah selesai, sudah tinggal TC persiapan 2028 bertanding. Sehingga kita punya momen tuh 1 tahun ini, tahun 2026 itu betul-betul yuk semua mulai dari tingkat rayon, ranting, cabang mengelorakan supaya adik-adik kita didorong bisa ikut berprestasi di tingkat kabupaten kota provinsi sehingga ikut seleksi, ikut kualifikasi baik tingkat provinsi, Abang sama nanti pakai prapon. Nah, siapa yang dapat tiket PON itulah yang bisa berangkat tahun 2008 di NTT dan NTB. Kebetulan silat tempatnya di NTT. Itu pokok yang nanti ada beberapa agenda dari persiapan itu apa saja gitu. Saya sudah breakdown, sudah kita jalankan tentang yang persiapan 2008 PON. Ada satu lagi PR kita, bukan PR kita di tahun 2026 ini ada program khusus tentang Kejurdun. Wow. Nah, barangkali nanti saya juga kalau perlu di podcast khusus nih khusus Kejurdun bicara kedua seperti apa. Tapi paling tidak saya kasih bocoran nih di PON ini supaya ini tentang Kejurdun yang akan datang ini kan keren ini, Kejurdun yang kedua. Jadi ini tantangan besar buat kita semua. Namanya kejuaraan dunia Piala RMM Kusupangat yang pertama kan kita harus selenggarakan di Jakarta waktu itu. Itu sukses besar. Artinya ini yang kedua, sehingga kita harus nggak boleh kalah dari yang itu gitu. Nggak boleh, harus lebih baik lagi kan gitu. Sehingga Kejurdun itu akan kita kemas sedemikian rupa. Itu juga perlu karena bulan itu bulan 9 September. Ini sekarang udah masuk Januari. Nah kalau kita nggak bergerak, hilang nanti momen itu. Bentar, tahun yang sama ini. Ini dua momen itu. Sudah deket-deket ini. September ini Januari. Sudah Januari, berarti tinggal menghitung bulan lagi. Iya, 7-8 bulan lagi. Ya, jadi dua mata pokok agenda ini yang betul-betul kita harus segera semua ambil bagian, jangan kita berleha-leha karena satu untuk mengerek bendera untuk ke tingkat nasional PON terutama kan itu kan ya kalau STRT mau dihitung atau direken sama perguruan silat lain ya prestasinya harus moncer gitu. Tapi kalau kita hanya ribut urusan yang nggak jelas ini saja, ribut seperti ini saja, ya sudah kita kan begini-begini saja. Makanya kalau kita resolusi 226 itu, ayo jangan urus hukum biar kerja hukum, jangan urusan organisasi yang urusan prestasi yang ajaran-ajaran. Kita berbagi tugas, masing-masing ambil peran, tidak harus disuruh-suruh, tapi atas kesadaran dari masing-masing bidang prestasi, bidang ajaran, bidang organisasi, ayo bergerak tanpa harus disuruh-suruh, tapi punya kesadaran penuh memajukan organisasi. Ini Mas Tio, ini seperti ini yang kita harapkan. Jadi ya mudah-mudahan Mas Nano selalu sehat deh. Amin. Nah, ini keren banget. Jadi dari beberapa pemaparannya tadi ya luar biasa untuk persiapannya. Ya di samping itu mohon izin Kang Mas Sunarno, Mas Nano ya lebih ini ya. Mohon maaf Mas, saya Ya dulu. gimana? Saya lebih suka yang tadi statementnya Mas Nano yang apa? Semua bagus, tapi saya lebih suka ini karena sekarang kita di PSRT mengalami krisis itu. Siap. Nah, saya suka Mas Nano statementnya bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Betul. Bidangnya masing, prestasi, Betul. ajaran-ajaran, hukum-hukum, organisasi. Biar nggak rancu ya. Betul. Nah sekarang itu enggak ya. Gimana? Bukan wilayahnya A tapi dia ngurusin si A. Aduh. Bukan wilayahnya si B ngurusin si B. Yang seperti itu. Makanya saya sangat senang sekali sangat suka dengan statementnya Mas Nano seperti itu. Nah, monggo lanjut. Wah luar biasa. Iya. Satu masukan. Wah keren. Kalau orang cime-cime nggak mungkin jadi PPIC apalagi assistant manager ya. Benar. Ya itu Mas Nano, memang ya benar apa yang disampaikan, saya sepakat. Kita semua sepakat ya. Siap. Tentang apa yang sudah disampaikan Mas Tio oleh Mas Nano, pemaparan yang luar biasa. Kira-kira tadi ada selentingan tentang Kejurdun tuh. Kira-kira benar nggak Kejurdun nanti akan dilaksanakan itu kalau nggak salah itu di Bali ya kalau nggak salah itu. Gimana Mas Nano itu Mas Nano? Baik Mas, jadi ketum atau ketua umum juga pengurus pusat sudah menginstruksikan, sudah membentuk kepanitiaan kaitan dengan kejuaraan dunia dan juga paket dengan perapatan luhur. Dalam perkembangannya pokoknya yang jelas kita semua jalankan. Artinya untuk kejuaraan dunia kita setting tetap karena itu menjadi keputusan di Bali, silahkan. Tapi kalau sekarang berkembang, kemudian pengen kita ada perapatan luhur di Madiun, ya harus kita kerjakan, kerja serius sampai nanti bisa di Madiun. Gimana caranya? Semua ambil bagian gitu loh.
Nah, tapi yang paling penting adalah kita siapkan komunitas semua, kejurunnya disiapkan, pertandingannya, pelaksanaan, kepanitiaannya, izin-izin jauh-jauh hari kita siapkan. Iya. Kemudian untuk yang perapatan luhur juga sama, kita siapkan apa yang menjadi pembaruan daripada perapatan luhur kita kerjakan. Soal nanti bisa terlaksana di Madiun kita senang hati, diselenggarakan di Jakarta silakan, mau di Bali silakan. Soal tempat gak ada masalah, yang penting itu terjadi. Ini kalau prinsipnya seperti itu. Nah, langkah yang sudah diambil oleh pengurus pusat, ketua pelaksana itu kan ditunjuk Mas Maijen Toto Imam Santoso. Ya, jadi ketua penelitian itu Mas Toto, kemudian untuk yang perapatan luhur dan kejurun, nah saya ditunjuk menjadi penanggung jawab untuk bidang kejurunnya. Nanti untuk yang kaitan dengan perapatan luhur, saya dengar kemarin sudah diserahkan juga teman-teman Jawa Timur supaya bekerja gitu, kira-kira seperti itu. Perapatan luhur Jawa Timur. Nah, tolong itu konsisten, artinya serius dikerjakan, jangan minta di Jawa Timur tapi Jawa Timur nggak serius menjalankan itu, artinya jangan malah mengandalkan Jawa Timur mengandalkan pusat nggak bisa gitu. Jadi sama-sama apa yang kita kerjakan bersama-sama, karena perizinan harus kita bersama-sama. Kita punya pengalaman pahit pada saat kita ngurus perizinan yang lalu kan sampai seperti itu. Kalau sekarang saya kalau ditunjuk ke panitia kejurun gagah, karena apa? Legalitas saya lengkap sekarang. Nggak bisa loh macam-macam, nggak segagal-gagalin lagi. Karena kejadian lalu kan saya oleh KONI rekomendasi saya dibatalkan itu dalam waktu hanya kurang dari 1 kali 24 jam gitu. Itu kan menyakitkan. Jadi itu hal-hal yang tidak boleh terulang. Kalau sekarang jauh-jauh kita izin ini, kita punya legalitas yang benar, kita punya putus hukum yang baik. Sekarang kalau kita maju minta izin, sudah pasti lancar. Wow. Jadi yang pertama, Amin. dalam waktu dekat ini Ketum dan juga Mas Toto akan kita bikin press conference tentang bagaimana kejuaraan dunia di Bali itu seperti apa. Tempatnya nanti di mana, kelas-kelas yang dipertandingkan itu seperti apa, terus cara-caranya seperti apa. Ini udah kita buat. Untuk kejurun itu kita berharap kita udah punya inventarisasi sekitar 10 sampai 12 negara lain luar negeri yang sudah kita ajak pelan-pelan, mudah-mudahan. Makanya waktunya harus jauh-jauh hari nih supaya teman-teman kita yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Asia, dan juga yang di negara lain yang ada etc. itu kita ajak hadir di Bali, karena Bali itu punya daya tarik khusus. Ini Bali dia kan gitu, sambil ada nilai pariwisatanya gitu. Sehingga berharap segera putuskan, kemudian nomornya itu nanti apa saja sudah kita buat, jadi kelasnya kelas dewasa. Tandingnya, kemudian ada kelas seni itu ada beberapa yang kita punya kita tandingkan semua, mulai dari yang tunggal ganda IPSI kita mainkan, yang kemudian yang kita punya jurus esatrate yang udah dibentuk yang lalu ada tunggal dan renggunya kita mainkan juga, dan juga yang kategori festival khusus ajaran yang lalu dipertandingkan di Solo itu kita mainkan juga. Jadi ada yang di Solo itu jadi seni itu nanti kita buka semua kelas tapi lewat audisi. Nah, kita kira-kira kurang 4-5 bulan itu kita audisi, yang daftar seni kita semua kirimkan videonya, yang lolos mungkin 10 besar, itu yang bisa berangkat ke Bali. Yang tidak lolos audisi sayang-sayang, karena itu kan mahal tiketnya. Tiba-tiba dari Papua bawa regu, ternyata sampai sana nggak lolos, nanti kan sakit. Jadi, nanti kita ambil dari audisi tunggal putra itu hanya 10 misalnya gitu, atau 8. Terus yang ganda cuma segitu, terus regu seperti ini. Terus jadi kira-kira yang diberangkatkan sana itu betul yang udah best of the best di tingkat provinsi atau wilayahnya gitu. Kecuali yang tanding, kalau tanding memang nanti sama satu cabang dia punya hanya kewajiban yang hanya boleh 5 nomor, 5 kelas. Jadi supaya apa? Nanti kan saya berharap ini cabang-cabang ini giroh. Kalau kita bisa sampai 60 sampai 70 cabang seluruh Indonesia ikut ngirim, itu ramai sekali. Karena kalau kita bikin nanti antar provinsi kan cuma 38. 38 sepi. Tapi kalau cabang, bayangin aja Jawa Timur cabang-cabang kirim semua, Jawa Tengah kirim semua, DKI cabangnya, Sumatera kirim, Kalimantan kirim, keren banget itu. Kira-kira begitu. Jadi nanti satu cabang itu hanya 5, milih kelas yang ada, maka nanti ada edaran yang harus segera kita keluarkan setelah press conference tentang kegiatan kejurun ini. Besoknya langsung kita kirim ke cabang-cabang, ini loh THB, technical handbooknya.
Aturan main, tata caranya, peraturannya itu langsung kita siapkan semua. Kita udah siap, kepanitiaan sudah siap, technical habitnya sudah siap, proposal semua sudah siap. Jadi kita siap betul, tinggal keren. Mas Sekom dan Ketum tanda tangan semua, Ketua Panitia tanda tangan ini sudah kita share ke provinsi-provinsi supaya teman-teman daerah langsung segera bikin seleksi. Seperti misalnya Jambi bikin seleksinya bagaimana terserah, mau berbayar nggak berbayar, mau gratis silakan, yang jelas jangan sampai tiba-tiba juara provinsi aja atau juara kabupaten belum pernah diikutkan kejuaraan dunia, itu namanya bunuh diri nanti. Betul. Jadi nanti mainlah di sini yang bagus, begitu yang terbaik ini yang kita berangkatkan begitu. Yang juara 1, juara 2 di tingkat provinsi ini pantas kalau kita pertandingan kan. Lah kalau di sini aja belum lah juara, kita biayain mahal-mahal ke Bali, tekan kono jalan-jalan. gitu. Itu nomor-nomornya, kemudian ada tanding, ada seninya, kemudian kita akan main di Bali. Bali ada beberapa teman-teman Bali sudah siap ya, artinya mereka udah support, mereka kita ditawarkan beberapa tempat, nanti bisa di Denpasar, ada bisa di Bandung, Bali Kabupaten Bandung itu semuanya bagus, makanya segera kita putuskan ini supaya Ketum dan juga Mas Totop sebagai Ketua Panitia bisa hadir ke sana, akan bekerja kerjasama dengan pihak Kabupaten Bandung, karena Pak Bupati Bandung itu supaya ini menjadi event mereka, karena akan ada tamu di beberapa negara dan juga kita menamai kejuaraan dunia di sana dan mereka pasti akan sambut sebagai tempat pariwisata. Jadi kita akan kerjasama yang cantik ini untuk kejuaraan dunianya. Sekaligus pencaksilat bisa menjadi duta pariwisatanya. Betul, Mas. Kita mendukung juga ini, dukungan PSAT dalam rangka Pancasila Road Olympic. Jadi memperkenalkan Pancasila Road Olympic, karena itu kita selenggarakan di Bali. Keren, luar biasa. Siap. Gimana tuh? Mas Nano, ini masih seputaran Bali. Kalau Mas Nano tadi sudah bilang kejudun positif di Bali. Nah, ini isu yang sangat kuat. Apakah nanti perlu juga di Bali? Mohon pertanyaannya, Mas. Sepengetahuan Mas Nano aja. Kami panitia itu didadak mau nanti selenggarakan bersama di Bali, kami siap. Tapi oleh teman-teman Jawa Timur yang sedang berusaha supaya dijalankan di Madiun, bahkan juga teman-teman Indonesia, kalau bisa di Padepokan Madiun, ayo dikerja yang bagus. Jangan sampai nanti kita gagal di sana. Supaya nggak gagal ya semua administrasinya, izin-izinnya semua, sampai bagaimana kita bisa masuk secara baik-baik. Kan kita semua punya misi. Yuk gimana caranya 2026 itu perapatan luhur bersama-sama. Wow. Madiun dan Jakarta tuh nggak ada lagi. Ayo kita yang muda-muda bersemangat, udahlah. Tolong yang sepuh-sepuh juga dukung yang muda-muda. Udah, sudah waktunya kita bersatu. Bikin perapatan luhur bersama. Mau di Madiun, mau di manapun siap. Tapi saya minta ke Jurdu, ini tentu di Bali, Bos. Kenapa? Kita sudah siapkan betul ini. Kenapa? Ini kan sebelum tadi, pada saat kita opening ceremony, saya sudah komunikasi juga dengan kawan-kawan di Bali. Supaya kalau kolaborasi dengan pencak Bali, musik Bali dengan ritmenya Esatrate di opening ceremony itu kita udah komunikasi. Saya di beberapa waktu lalu sempat seminggu di Bali, saya udah komunikasi. Artinya kita akan ada kerja bareng. Pembukaannya kita melibatkan kawan-kawan saudara-saudara saya di pencak Bali. Wah, dan sekitarnya. pasti meriah, ya. Pasti meriah ini, luar biasa, karena ada budaya yang memang Lokal pride-nya lokal pride-nya memang luar biasa. Ini Mas Nano, tadi agak sedikit saya garis bawahi tentang pentingnya apa itu perapatan luhur, Mas ya. Tadi perapatan luhur kita sudah sepakat di Madiun, ya kayak gitu. Persiapannya dari pusat sudah sampai mana, Mas? Ini, Mas. Kalau yang khusus itu saya tidak mau lebih jauh ke sana. Saya hanya sepengetahuan kita semua. Pokoknya Ketum sudah beberapa pertemuan lalu dengan tim Jawa Timur kan sudah menyerahkan supaya Jawa Timur mengurusin secara baik sampai dia selesai seperti apa. Karena yang penting tugas saya dengan tim ini adalah menyiapkan ini. Bagaimana disiapkan kejuaraan dunia itu sampai siap, pembukaan sampai pelaksanaan sampai penutupan. Begitu perapatan luhur tim pasti sudah disiapkan juga oleh sekretariat supaya ini mulai dari persiapannya, mulai dari revisi anggaran dasar rumah tangga seperti kalau mau perubahan sampai pelaksanaan seperti apa itu nanti ada wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi saya hanya bicara khusus yang kejuaraan dunia, nanti yang khusus yang untuk perapatan luhur ada tim, kita bagi dua. Jadi Mas Toto ketua panitianya, tapi di bawahnya ada satu kejurun bagian di saya yang dikasih tanggung jawab. Nanti kemarin itu ada Pak Mas Mardikan, nanti dengan teman-teman Jawa Timur akan urus yang
parapatan luhurnya. Luar Gitu. biasa. Iya. Ada mungkin tambahkan Mas Tio? Saya asik nih. Kita ngulik masalah Saya perapatan luhur nih. tertarik, tapi takutnya nanti jadi polemik ya. Sebenarnya banyak ini yang mau saya tanyakan itu, tapi ya itu tadi sesuai kapasitas dan basic masing-masing aja itu. Tapi saya rasa semangat deh Jawa Timur, Kak. Dulur-dulur kita di Jawa Timur nih udah semangat loh. Nah, kenapa? Yayasan udah punya kita. Nah, apalagi Itu, PAM kan sudah, berarti kalau PAM itu kan organisasi, ada yayasan, kan sudah punya kita, 10, 17 kan sudah punya kita. ini tuh ya. Apa yang kita takutin? Nah, Asono, ini kembali ke Jurdun. Berarti intinya nanti untuk ke Jurdun yang 2026 ini polanya sama seperti 2021 kita untuk pengiriman art itu zonasi ya, kita adakan seleksi. Ya, jadi agak beda dari yang lalu Ya. sedikit karena yang lalu kan kita pakai provinsi. Siap. Provinsi, jadi se-DKI diseleksi dulu, yang juaranya full tim berangkat ke ini, Jawa Tengah full tim. Nah, kali ini kita mencoba supaya ini agak lebih meriah karena Bali itu kan butuh transportasi yang luar biasa gitu kan gitu. Kalau bayangin kalau teman-teman Sumatera transit dulu ke Jakarta baru Bali, begitu teman-teman saya juga sama kan, yang dari wilayah timur kan juga nggak bisa langsung direct Bali misalnya, itu kan mahal. Nah, caranya supaya kita rame, kita buka cabang. Jadi mewakili cabang. Siap. Cabang misalnya cabang Merauke misalnya. Jadi cabang Timika, jadi cabang itu nanti mengirimkan maksimal cuma 5. Itu untuk yang tanding. Tapi seninya, kategori seni tadi kita udah akan keluarkan segera di audisi sekali lagi. Audisi itu menentukan pokoknya yang setelah kirim video, misalnya anggaplah tunggal itu yang daftar ada 100, kita hanya akan pilih 10 yang terbaik, yaitu yang berangkat ke situ, yang berangkat ke Bali. Itu untuk yang khusus seleksi. Jadi kita akan mainkan di Bali itu betul-betul seni itu yang terbaiknya, sehingga kira-kira yang member baik. Nah, kalau tanding itu kelasnya dewasa, kita buka semua kelas ya biar rame gitu kan. Iya, benar. Tapi saya ulangi lagi, saya butuh dukungan supaya yang luar negeri ini gitu. Karena kita tuh jangan merasa kita punya luar negeri, tapi kan siapa dia, di mana latihannya, siapa pelatihnya, koordinasi seperti apa. Kan kita sudah punya cabang-cabang khusus, tapi gimana caranya kita tertibkan. Semua dari sini sampai ke atasan itu yang punya cabang khusus mana saja, itu yang kita undang. Nah, harapannya kalau kita selesai ini nggak ada ribut lagi 16-17 kan, kawan-kawan kita yang lain itu kan kita ajak bisa lebih ramai lagi kan gitu. Nah, makanya ya yang mudah-mudah segera Cancut Kaliwondo itu ya, ayo udah waktunya kita bergerak mendorong supaya perapatan luhur bisa lakukan bersama-sama. Gitu. Jadi yang sepuh-sepuh juga artinya legowo, ya sudah, yuk gimana caranya kita mendorong kan gitu. Kita kembali kepada organisasi yang kita cintai lah. Gitu. Benar, setuju Mas. Ini Mas, rencananya ke Jurdun itu dilaksanakan di bulan apa dan tanggal berapa Mas? Oh ya, tadi kan saya cerita 2 ya, jadi agenda kita 2, agenda kita tentang PON 2028 sama yang ke Jurdun. Ke Jurdun itu kan bulan September. Bulan September. Bulan 9 Mas. Wah, ini harus persiapan ini. Tanggalnya memang kita belum, kemarin kita tanggal itu masih bergerak, tapi bulannya udah kita tentukan September bulan 9. Siap. Sesuai dengan ulang tahun Esatrate nanti kan 1 September Mas. Jadi mudah-mudahan 1 September itu pembukaan sekaligus perayaan ulang tahun, atau mau pas finalnya masuk di kan kita lihat nanti. Jadi September itu menjadi momen kita untuk di Jurdun itu September, tempatnya di Bali gitu. Keren. Dan gornya pun kita sudah beberapa, saya udah survei itu dapat 4 gor yang cakep-cakep semua, tinggal pilih nih kan gitu. Nah, kita lagi waktu ada dekat kawan-kawan Bali sudah komunikasi dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati Bandung itu, kalau kita bisa kerjasama, kita dapat fasilitas Bandung Bali, keren banget itu. Berarti sudah support ya. Panitia sudah ya Mas, panitia itu udah, artinya kita walaupun baru SK begituan, tapi kami sudah bergerak sedemikian rupa. Opening ceremony seperti apa, kerjasama dengan Bakti Negara, kerjasama Silat Bali, dengan musik segala macam itu, gedung segala macam, kami sudah komunikasi baik. Berarti Forkompimdanya udah oke Pak. Nah, itu tinggal kita pastikan begitu yes di closing di opening Mas Ketum dengan Mas bicara seperti ini, kita langsung bergerak. Wow. Urus
perizinan Mas, mulai dari tingkat Balinya sampai Kapolda Balinya sampai nanti ke Mabesnya, nanti keluar sampai ke IPSI, sampai ke Persilat karena kejuaraan dunia, Oh iya kan. sampai dengan KONI pusat. Nah, itu kita nggak mau kejadian yang kedua lah yang seperti itu. Coba jauh-jauh hari kita pagar ini kita punya seperti ini. Tentunya pasti lebih baik dari Iya. sebelumnya. Ya. Wah ini luar biasa Mas Dio. Mas Nano ini wah banyak sekali. Apa kira-kira kita ulik lagi Mas, kita rujak lagi mana ini? Ya, tingkat yang satu lagi yang kaitannya dengan persiapan PON kan. Persiapan PON. Ya, ada kita